Minggu depan 2 minggu lagi sudah ada di sini pemain tamborin dan sudah ada bunyi-bunyi kayak gitu. Amin ya berdua. Bagaimana gak tawar hati saya? Jadi udah pemain tamborin. Nah, ada pemain tamborinnya. Kenapa tidak diboleh? Karena ada kawannya ya. Ini ada kawannya. Oke. Jadi ibu apa namanya? Ibu Simanjuntak pun sudah bisa WL. Dua-duanya. Ya, kalau dulu ibadah apa dulu apa? Iya lah. Enggak, ibadah-ibadah sudah biasa. Kemana ini barnya belum? Lu mencar kayak gitu. Saya pun sebenarnya gemetar nih. Jujur ya. Rusuh nanti tadi kan enggak rusuh. Enggak, jujur ya. Kalau saya khotbah minggu, saya enggak gemetar, saya enggak merasakan apa-apa. Seperti begini aja, biasa. Apalagi dari sedikit, gampang khotbah. Tuhan enggak ya. Tapi ada rasa takut saya, ada rasa cemas, sehingga saya menyerahkan semua sama Tuhan. Jadi nggak ada masalah itu, gemetar-gemetar itu. Justru kalau nggak gemetar, berbahaya. Sudah pasif, sudah biasa, gitu ya. Jadi harus, kalaupun kita merasa takut, nggak apa-apa. Disitulah kita berserah kepada Tuhan. Nah, kembali saudara, ayatnya yang ke-23 ini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa ini? Karena Goliat. Saul seorang raja, dia punya pasukan yang hebat, dia punya segalanya, tetapi dia merasakan yang namanya tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pernah gak Daud melawan orang? Gak pernah. Ini pertama sekali dia melawan orang, seorang raksasa, duel dengan raksasa. Dan pertaruhannya itu bukan seperti ring tinju. Kalau apa dipisah-dipisah, kalau apa bisa dipisah, lalu tengok skornya, ini yang menang. Tidak. Ini perlawanan, kalau nggak hidup ya mati. Ini pertarungan duel, mati dan hidup. Kalau dia mati berarti aku hidup, kalau aku mati berarti dia, atau dua-duanya mati. Tapi Daud tidak tawar hati, bahkan menentang lagi. Dia berkata, aku akan pergi melawan mereka. Jadi kalau sudah patah semangat, sudah tawar hati, kita nggak menghadapi apa-apa lagi. Kita kembali mau menjadi putus asa. Sudah kudoakan anakku ini, tapi nggak begitu terus. Saya pergi kemarin ke LPA, sebaya William ke bawah, di situ semua ramai. Lalu ada anaknya, bapak-bapaknya, mamak-mamaknya semua kebanyakan. Di situ anaknya berada pada hadapan mereka, saya lewati. Ada yang menangis, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Saudara, anak-anak, bahkan sebaya si Evan pun agak tinggi sedikit pun ada di penjara sudah. Bagi saya, mereka bukan jahat. Mungkin mereka korban dari sistem dunia ini. Ya kan? Nggak ada uangnya. Mau sekolah, hanya ngambil sedikit saja. Dipersoalkan mungkin dengan orang kaya. Nggak mau dia berdamai karena dia punya banyak uang. Udah pokoknya masuk penjara tahu. Penjara lah dia. Kemarin juga banyak saya menilai orang-orang yang kesulitan-kesulitan. Semenjak saya di penjara-penjara ini, saudara, sering sekali berubah cara berpikir saya. Ternyata banyak hal orang-orang yang menjadi kesulitan. Sebenarnya bukan jahat, tapi menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka tidak mampu lagi, sehingga mereka berbuat nekat atau apapun itu. Nah, jadi apa saudara? Artinya ada kesalahan sistem dan mereka menjadi korban.
Nah, kembali ke sini. Ada mengalami yang namanya tawar hati. Saudara tawar hati gak menghadapi hidup ini? Tidak. Hanya ibut-ibut saja. Gimana Pak? Begini-begini, udahlah Pak. Nah, itu udah mulai tawar hati. Bagaimana begini? Ya udahlah, biarkan aja lah seperti itu. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat nomor 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak apa? Tawar hati. Tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia bagian yang kami dibaharui dari sehari Amin. ke sehari. Amin. Kenapa orang tawar hati? Kenapa orang tawar hati? Karena manusia batiniahnya tidak dibaharui. Karena kerohaniannya tidak terus dibaharui. Pak, semakin sulit saya. Pak, semakin kurang tenaga saya. Pak, umur saya semakin tua. Pak, Bapak tengoklah Pak, uban saya ada banyak sekali. Mau Bapak suruh lagi kayak gini, uban saya ada banyak sekali. Tetapi firman Tuhan berkata gini, kami tidak tawar hati. Walaupun kami begitu lemah, keuangan sulit, apa semua sulit. Kenapa? Batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Bagaimana kita mau menjalani hari-hari kita dengan sukacita? Kalau roh kerohanian kita itu tidak pernah kita baharui. Sukacita kita semalam minggu lalu katakan, sukacita kita harus dari Tuhan. Sumber kebahagiaan kita harus dari Tuhan. Jadi kalau sumber dan kebahagiaan kita dari Tuhan, apapun yang terjadi atas dunia ini, kesulitan apapun, dikatakan kita tidak akan pernah tahu